Hai viewers, kembali lagi dengan saya Gina Amesya di News Update. Nah viewers, berita hari ini ada tentang stiker di muka rumah membuat 20 KPM ajukan mundur sebagai penerima bansos. Stiker bansos yang belakangan tengah gencar dipasang petugas di rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bansos terbukti ampuh. Setidaknya pemasangan dapat meminimalisir angka penerima bansos tahun 2023 tak tepat sasaran. Di Kabupaten Bengkulu Utara, misalnya pemasangan stiker penerima bansos cukup efektif membuat 20 KPM mundur sebagai penerima bansos karena merasa sudah tak layak sebagai penerima bansos. Alasan lainnya, penerima bansos mundur karena rata-rata menolak kediaman mereka dipasangi stiker sebagai penerima bansos. Kadis Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajat SE menerangkan salah satu fungsi labelisasi penerimaan bansos tersebut adalah untuk memastikan tepat sasaran. Salah satu dampak positifnya adalah warga yang mengundurkan diri secara mandiri, namun saat ini masing-masing kades dan camat diminta untuk berkoordinasi dengan warga yang mengundurkan diri tersebut, sehingga bisa melengkapi persyaratan administrasi pengunduran diri dari penerima bansos. Agus juga menerangkan saat ini labelisasi akan terus dilanjutkan dan dimintai untuk dilakukan seluruh desa. Hal ini bahkan sudah dikoordinasi oleh Dinsos ke Kemensos dan mendapatkan dukungan demi tercapainya penyaluran bansos yang tepat sasaran. Hal ini juga bertujuan untuk pemantauan terkait penyaluran bansos. Masyarakat juga bisa melihat dan mengetahui siapa saja penerima bansos di tiap desa, termasuk jika memang ada yang secara fisik pemukiman dinilai tidak layak. Untuk diketahui, setidaknya ada 10 kriteria dasar yang menentukan KPM berhak atau tidak atas bansos 2023. Pertama, warga miskin atau rentan miskin. Kedua, bukan anggota aparatur sipil negara atau ASN. Lalu yang ketiga, bukan anggota TNI. Keempat, bukan anggota Polri. Kelima, bukan anggota DPR. Keenam, bukan anggota MPR. Ketujuh, terdampak COVID-19. Kedelapan, memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Lalu yang kesembilan, terdaftar di DTKS. Dan yang terakhir, ke-10 terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos Sembako. Jika KPM tidak bisa memenuhi syarat di atas, maka otomatis bantuan akan ditarik lagi. Namun jika semua persyaratan dan kriteria dari Kemensos di atas sudah terpenuhi, maka masyarakat bisa segera mengajukan diri secara online melalui fitur daftar usulan di aplikasi Cek Bansos. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan diri sebagai penerima bansos tahun 2023. Yang pertama, mengajukan diri sebagai penerima bansos BPNT 2023 secara offline melalui desa atau kelurahan setempat. Yang kedua, mengajukan diri sebagai penerima bansos BPNT 2023 secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos. Lebih lanjut, bagi KPM apabila ingin memperoleh bansos sembako atau BPNT, pastikan terlebih dahulu KPM terdaftar di DTKS link cekbansos.kemensos.go.id agar bisa mencairkan di kantor pos. Itulah tadi berita terkini dari News Update. Nantikan berita selanjutnya dan saya Gina Amesya. Sampai ketemu di berita selanjutnya.